ini, Bapak Ibu semua, kalian melaksanakan Techminar yang bertemakan Green Technology Innovation. Ini sekedar gambaran sumber pencemaran yang mencemari sungai, mencemari badan air dan seterusnya yang kita tidak inginkan. Saya bersyukur nih teman-teman, saya dapat info dari panitia nih kebanyakan pesertanya anak muda, dan saya berharap ini kalau katakan ini umur 25 tahunan atau 25 tahun, ya ini 10 tahun, 15 tahun lagi teman-teman sudah mulai di eksekutif memegang mungkin peran-peran penting di industri dan sebagainya. Jadi mungkin nanti tolong teman-teman kalau masuk ke industri, jadilah industriawan yang sadar lingkungan. Saya salut kepada ketika kami kunjungan, mungkin sudah 10 tahun yang lalu, saya lupa, ke suatu industri yang dia menerapkan IPAL. Mereka bilang bahwa pimpinan kami menerapkan IPAL ini sebelum diperintah oleh Kementerian Lingkungan Hidup waktu itu. Filosofinya kenapa? Karena yang ownernya itu bilang saya nggak pantas membuang air limbah dalam kondisi kotor mencemari lingkungan, sementara saya mengambil air dari dalam kondisi bersih. Yang kedua, kalau saya mengotori lingkungan, mengotori sungai dan sebagainya, maka yang rugi itu bisa jadi anak cucu saya. Luar biasa ini filosofi yang dipegang oleh industriawan tersebut. Jadi ini harapan saya juga dipahami oleh teman-teman. Jadi nanti kalau sudah menjadi pelaku-pelaku industri atau pelaku-pelaku dimanapun fungsi peran teman-teman agar care terhadap lingkungan ini. Kemudian ini juga masalah sampah, ini perlu kita perhatikan. Kita 64 juta ton per tahun. Jakarta sendiri per hari itu 7.500 ton per hari. Kebayang kan berapa banyak itu. Jadi teman-teman baik di Jakarta maupun di tempat lain berusaha untuk mengurangi jumlah sampah dari masing-masing. Yang kedua juga berusaha untuk sebisa mungkin mengolah sampah yang bisa diolah, memilah dan seterusnya. Desain innovation itu seperti apa? Karena kita dituntut untuk terus berinovasi karena manusia itu dasarnya juga cepat bosan. Apalagi desain itu adalah salah satu cara untuk menjawab pertanyaan itu. Selain memberikan kemudahan bagi manusia, juga memenuhi kebutuhan yang selain kebutuhan pokok. Jadi kita butuh ide yang selalu baru, kita butuh inspirasi untuk terus berkarya dan juga implementasi dalam penerapannya. Jadi kita tidak bisa lepas dari tiga hal ini. Faktornya ditentukan dari desirability, dari kemampuan dan kemauan manusianya. Mereka inginnya seperti apa, kita sebagai user, kita sebagai produser, kita inginnya seperti apa, dunia seperti apa yang kita tuju. Lalu dari viability, apakah bisa terwujud, kita harus lihat juga feasibility-nya, technical issue-nya bagaimana untuk mewujudkan ini tuh kita harus bagaimana nih, gerakan kita harus kemana, kita harus kerja dengan siapa, kita harus mengambil bahan yang seperti apa, itu semuanya saling berkaitan. Kalau dari saya sendiri, dari sejak S1 saya memang sangat tertarik dengan pisang, karena saya dulu tinggal di desa dan banyak sekali tanaman pisang yang pisang itu hanya berbuah sekali dalam seumur hidup. Setelah berbuah, dia akan mati dan terbuang, biasanya jadi makan ternak atau jadi mainan buat anak-anak gitu. Dan saya lihat ada beberapa potensi yang masih belum terpakai gitu dari si pelepah pisang ini. Jadi ada beberapa tujuan yang memang saya ingin angkat dari pelepah pisang ini terutama. Dari informasi tentang tanaman pisang sendiri tuh orang-orang masih banyak yang berpikir, oh ya udah pisang itu diambil buahnya saja. Jadi untuk menanamkan pemahaman kalau tanaman yang kita lihat sehari-hari adalah ya dia memiliki peran yang lebih gitu. Bukan hanya pisang sebetulnya, jadi mungkin bisa yang lain. Entah itu tanaman kelor, entah itu tanaman nanas, entah apa yang lain juga. Lalu tujuan kedua adalah persuasi. Jadi bagaimana memandang si tanaman ini, material ini sebagai hal yang lain, hal yang memiliki banyak manfaat gitu. Lalu entertainment tentu saja karena ada sentuhan dari desain, karena saya basicnya juga desain. Bagaimana bisa mengangkat si material ini supaya laku lebih secara ekonomi. Itu aja sih. Kalau advocation ada kaitannya dengan identitas dan budaya, terutama di budaya Jawa. Dan setelah makin ke sini, saya kerjasama dengan banyak multidisiplin. Pisang ini bukan hanya kaitan dengan identitas budaya Jawa, tapi juga dengan Bali, dan terutama di adat Nusantara sebetulnya.
Ini waktu S1 saya sempat membuat press seperti ini. Dulu juga sempat saya bawa ke BPPT juga sih sebetulnya 103 inovasi Kemenristek waktu itu. Ini yang masuk. Jadi pisangnya bisa dipres dan sekarang sedang saya kembangkan lagi bersama dengan tim multidisiplin. Yang kedua untuk sampingan saya buat sebagai produk fashion. Lalu saya lihat karakter pelepah pisang ini ada berpori dan dia bisa menyerap panas, dia bisa menyerap suara. Kenapa nggak saya coba untuk yang lain gitu, misalnya untuk peredam akustik. Ternyata bisa. Setelah saya cek di Puslit Bangkim waktu itu, dia bisa meredam suara antara 400 sampai dengan 2500 Hz. Jadi untuk noise kriteria di home theater, di perumahan, di suburban sangat sesuai. Itu yang saya bawa. Dan ternyata menarik perhatian orang luar, bukan dari Indonesia. Waktu itu saya diundang oleh Red Dot Design Museum di Jerman untuk membawakan si material ini, memperkenalkan di seminar di mereka. Ada 10 orang yang diundang waktu itu, 2 orang dari Indonesia, saya termasuk si Pak Yos Theo Sabrata. Lalu di pameran juga, waktu itu ada pameran tentang new materials. Jadi pelepah pisang ini memang ada potensi sebetulnya. Jadi modelnya kalau secara teori, Green Technology Innovation ini muncul karena pertumbuhan ekonomi yang mengeksploitasi lingkungan, atau kita bilangnya brown economy. Jadi pertumbuhan ekonomi ataupun usaha yang fokusnya kepada pertumbuhan saja atau terhadap sales atau penjualan tanpa mengedepankan kelestarian alam. Baru mungkin sekarang karena business as usual itu sudah tidak bekerja, jadi muncullah kata-kata Green Technology Innovation. Dan tadi juga sudah dijelaskan panjang lebar oleh narasumber sebelumnya. Jadi bahwa mungkin Green Technology ini tidak melulu soal sarana, tapi juga bisa memakai bahan baku ataupun prosesnya ataupun produk-produk yang mengedepankan lingkungan. Nah, tapi yang patut mungkin perlu dipertimbangkan ketika kita mau mengadopsi green teknologi, itu pasti muncul ada kata namanya green cost, atau kalau bahasa lingkungan itu ecological cost. Jadi produk-produk yang umumnya itu mengedepankan teknologi karena mungkin dari skalanya belum ekonomis pasti akan lebih mahal. Hanya saja bukan karena produk-produk ini akan lebih mahal, tapi produk-produk lain yang tidak menggunakan teknologi hijau itu tidak pernah memasukkan biaya lingkungan di dalam proses pembuatannya. Misalkan bensin aja misalkan. Dari ekstraksi batu bara sampai diubah menjadi listrik, itu pasti banyak banget dampak lingkungannya yang tidak pernah dimasukkan ke dalam total production cost-nya. Nah, jadi kalau green teknologi ini kita udah memasukkan green cost atau ecological cost-nya ke dalam produk. Jadi tidak ada lagi dampak lingkungan yang dihasilkan dari semua produk tersebut. Di tahun 2019 kenaikan suhu bumi sudah mencapai 0,9 derajat. Jadi kita tinggal punya tersisa sekitar 0,4 derajat lagi sampai ambang batas yang sudah ditetapkan oleh PBB. Jadi apabila suhu bumi sudah menembus 1,5 derajat, mungkin bahasa sederhananya adalah bumi sudah tidak cocok lagi untuk dihuni oleh manusia. Jadi makanya kita harus melakukan inovasi. Saya pikir sekarang baik perekonomian, negara ataupun perusahaan yang tidak mengadopsi green technology pasti akan terkoreksi pertumbuhannya. Karena mungkin akan ada negara lain atau perusahaan lain yang melakukan inovasi terhadap produk-produk yang lebih hijau. Jadi sekarang green technology ini bukanlah suatu pilihan, tapi sebenarnya suatu kewajiban untuk terciptanya pembangunan yang lestari. Dalam pengembangannya, kami mengembangkan 2 metode, yaitu metode padat karya maupun metode padat modal. Dan ini adalah metode padat karya yang kami implementasikan di desa-desa di seluruh Indonesia. Jadi kami mengolah sampah, kami men-treat sampah sebagai material baru. Contohnya di gambar sebelah kanan, ada tas reusable yang kami olah dari kantong kresek, di gambar tengah ada anting yang kami buat dari kemasan aluminium obat, dan juga ada sabun yang kami olah menjadi minyak di lantai yang kami olah menjadi sabun untuk cuci piring. Skala padat karya atau skala industri kecil. Jadi selain tadi adalah untuk metode padat karyanya, kami pun mengembangkan dengan metode padat modal atau skala industri kecil, jadi pengolahan sampah untuk menghasilkan produk yang sedikit lebih kompleks. Seperti di gambar sebelah kiri adalah kita mengubah sampah sikat gigi bekas jadi meja, terus di tengah-tengah adalah styrofoam menjadi
konblok, dan di sebelah kanan adalah sampah plastik kemasan yang kami olah menjadi ubin. Jadi metode padat modal ini mungkin sedikit ada investasi, harus membeli mesin dan lain-lain, tapi menghasilkan produk yang bisa dipakai dalam jangka panjang. Bahkan kayak seperti meja dari sikat gigi bekas ini menghasilkan produk yang lebih kuat daripada produk kayu, karena dia anti air, terus anti pecah, dan juga bisa digunakan dalam bertahun-tahun. Jadi fungsinya adalah untuk memperpanjang umur suatu produk sehingga tidak berakhir di lapangan. Dan ini ada satu video lagi yang akan saya play untuk pengolahan sikat gigi bekas menjadi meja lipat. Silahkan dicek. Jadi kami pakai sikat gigi apapun, baik akrilik ataupun plastik. Kami cacah kecil-kecil menggunakan mesin cacah, menghasilkan seperti flex plastik seperti ini. Lalu berikutnya akan kami lelehkan dalam satu loyang seperti ini. Di oven dipanaskan di suhu 170 derajat selama 1 jam, akan menghasilkan seperti papan kayu seperti ini, seperti papan plastik, dan selanjutnya tinggal kami install ke dalam instalasi meja ataupun produk-produk lainnya. Jadi kurang lebih seperti ini produknya. Warnanya kami dapatkan hasil asli dari warna sikat giginya, jadi ini tanpa ada penambahan zat aditif apapun. Harus mulai dari mana sih kalau kalian mau mulai mengadopsi bisnis hijau? Pertama kan harus mengidentifikasi dulu dampak lingkungan apa dari usaha kalian. Misalkan kalau kalian usahanya adalah clothing line, bikin baju, pasti dampaknya kurang lebih itu dari limbah airnya. Nah, jadi kalian bisa dengan mengkonservasi bagaimana pembuangan airnya agar tidak merusak lingkungan. Terus yang kedua, kalian kembangkan teknologi ataupun inovasi untuk mengurangi dampak lingkungannya. Jadi kalau misalkan tadi usaha kalian clothing line, jadi kalian bisa mengembangkan teknologi pengolah limbahnya ini yang berbahaya menjadi aman untuk lingkungan. Terus yang ketiga, kalian edukasi target market kalian. Ini penting juga market kalian perlu diedukasi, karena dengan kalian mengadopsi green technology itu pada umumnya itu akan mengadjust harga produksi kalian, entah lebih mahal atau lebih murah, tapi umumnya akan lebih mahal. Nah, biasanya kalian perlu mengedukasi masyarakat kalian, plus kalian akan mendapatkan lini pasar baru, orang-orang yang kita bilang green consumer atau conscious consumer, mereka akan lebih cenderung untuk membeli produk-produk yang melakukan konservasi terhadap lingkungan. Jadi dengan kalian mengembangkan satu teknologi hijau, kalian pun akan mendapatkan pangsa pasar baru, yaitu conscious consumer. Nah, terus kenapa sih kita harus mengadopsi green teknologi? Nah, karena pada dasarnya business as usual ini sudah tidak bekerja lagi. Dan kalau dari data kami bahwa bencana alam naik 23 kali lipat dari tahun 2015 ke 2019. Ini tandanya kita udah menzolimi alam, kita cenderung mengambil aja apa yang ada di alam tanpa melakukan konservasinya. Jadi makanya penting banget kita semua mulai melakukan shifting dari business as usual menjadi green economy. Terus, Kak Iqbal, mohon maaf, mau ngerimin waktunya 3 menit lagi ya Kak ya. Oke, terus apa yang kita hadapi sekarang, COVID merupakan dampak kecil dari suatu lingkungan, karena setelah ini kalau kita tidak mengkonserv lingkungan, pasti akan ada bencana-bencana lainnya seperti resesi, climate change, biodiversity collapse. Jadi ini semua yang kita tidak mau. Jadi sudah tidak ada pilihan lagi, kita harus mengadop green technology supaya pertumbuhan bisnis kalian ataupun negara kita tetap dalam pertumbuhan yang aman dan hijau tanpa mengeksploitasi lingkungan yang ada.